Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam 'ala khamsah. Syahadatan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaum Ramadan amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribuan nikmat, di antaranya yaitu nikmat iman, Islam, sehat walafiat serta panjang umur. Amin. Mudah-mudahan insyaallah kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pada seluruh umatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, yang insyaallah kita selalu harap yaumul akhir nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala kita berhak mendapatkan sahabat umat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid Ar-Rahman, yang saya hormati seluruh pimpinan umarah, ketua RT yang hadir maupun tidak, yang hadir kita doakan selalu istiqomah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Yang tidak hadir, yang belum sempat hadir, kita doakan pula mudah-mudahan disempatkan di langkah kakinya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pejuang subuh Bapak Sugiono, semua pemimpin umarah, para ustaz asatid yang selalu menghidupkan syiar di jalan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di gerbang umum Senopati Masjid Ar-Rahman. Mudah-mudahan bapak-bapak jamaah juga yang hadir insyaallah di sini mendapatkan ridho dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian subuh yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah menginjak insyaallah hari yang ke-11. Jamaah mungkin sudah tahu 10 hari pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat. Jadi enggak kaget kalau misalnya sholat isya-nya banyak, sholat subuhnya banyak. Allah kasih obral gede-gedean, gak cuma Ramayana. Jadi sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti tentunya mengharap adanya pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah gak cuma 70 kali, 700 kali kalau ikhlas insyaallah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci Ramadan ini. Kapan lagi kita mendapatkan pahala sampai dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, kecuali di bulan suci Ramadan. 10 hari yang kedua Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan. Jadi yang pertama rahmat, kita selalu baca tadarus yang banyak Al-Quran amalannya. Yang kedua itu ampunan.
Kita meminta Allah Subhanahu wa taala, kita makhluk yang tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan. Tentunya di bulan suci ini kita mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai pengajian, alangkah baiknya kita bersolawat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, biar yang ngantuk jadi melek. Hadirin pengajian Ahad Subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita bahas perihal pasal batalul shaum. Jadi pasal-pasal yang membatalkan puasa. Sini kita bahas sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun itu 5. Yuftirus shaim. Jadi 5 perkara yang bisa mengurangi pahala puasa. Shaimun, saum, sama. 5 perkara yang bisa mengurangi pahala puasa. Kok bisa pahala puasa bisa berkurang? Bisa. Yang membatalkan ada, yang mengurangi pahala puasa pun ada. Termasuk yang makruh pun juga ada. Di sini waktu yang mulia ini kita bahas 5 perkara yang bisa mengurangi pahala puasa. Karena yang dilihat yang dikurangi bobot takarannya. Puasa seseorang itu dilihat cuma hanya bisa menahan hawa nafsu ataupun haus dan minum. Di sini juga kita dituntut agar puasa kita pahalanya tetap sempurna 100%. Jangan sampai berkurang ini. Mari. Yang pertama yaitu al-ghibah. Jadi yang bisa mengurangi pahala puasa yang pertama itu ghibah. Ghibah yang berarti mengumbar kejelekan orang lain. Jadi misalnya si fulan mempunyai kesalahan, kita umbar tuh sesama tetangga kita, kanan kiri, si fulan mah bangetan banget, orang bulan puasa, orang kenapa di setengah hari bolong itu mah pada rokok, pada minum es. Apakah itu masuk ghibah? Ghibah. Karena mengumbar kejelekan orang lain, kekurangan orang lain. Seperti itu. Terus gimana caranya kita? Kalau memang bapak-bapak ingin tegur, selemah-lemahnya tegur dengan hati. Tapi kalau bapak mampu, berani, yang tidak mengakibatkan nanti perselisihan,
silakan tegur secara tulis. Pak, mohon maaf, ini bulan puasa. Sekiranya mah kalau memang bapak gak puasa mah jangan kelihatan banget begitu gak puasanya. Masa kalau hari bolong pada minum es gitu, misalnya itu berani. Kalau nggak berani selemah-lemahnya dari kolbu hati, minimal ya Allah, bukakanlah orang tersebut misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya orang tersebut itu tidak mempunyai kekurangan, tapi kita ubah, padahal orang lain itu orang tersebut tidak mempunyai kekurangan, berarti disebut dengan fitnah. Jadi begitu berat. Orang lain yang sudah salah jelas-jelas itu pun sebagai orang muslim yang taat kepada Allah tidak boleh mengubah. Terus gimana Ustaz caranya? Saya mah gedek banget kalau misalnya lihat orang-orang begitu, belum setiap malam minggu di sono pada minum minuman keras, misal contoh. Itu selembut-lembutnya kita tegur dengan hati, kita doakan. Jangan kalau misalnya kita lihat seperti itu kita gak bisa tegur, gak berani tegur secara dohir, hati pun kalau kita gak berani tegur, malah ngobrol kejelekannya. Setiap roda, rumah kebangetan banget orang maroda, memang kita gak mau di rumah tempatnya malah minum-minuman. Tahu apa minuman itu? Haram. Begitu kan pasti. Di situ banyak tuh yang ngumpul. Hindari seperti itu. Karena termasuk dosa riba. Apalagi puasa. Puasa seperti ini lebih baik diam. Lebih baik diam. Kalau misalnya kita nggak bisa tegur, kalau misalnya berani tegur secara dohir, mau mengingatkan silakan. Tapi seandainya tidak, lebih baik kita cukup berdoakan saja. Itu yang pertama. Jadi perkara yang bisa mengurangi pahala puasa ghibah. Untuk takaran-takarannya tidak diatur. Jadi wallahu a'lam bishawab. Allah yang nanti menilai puasa kita. Apakah kalau kita bisa ghibah, ngomongin tetangga kiri kanan itu dikurangi 70% ataupun 50%, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak diatur. Yang penting kita bisa menghindari dari poin-poin 5 ini. Terus yang kedua yaitu wan namimah, yaitu namimah ataupun adu domba. Adu domba itu seperti apa sih? Kan adu domba itu misalnya si fulan tidak mempunyai kejelekan, ngobrol sama si fulan lagi gaster, terus sama si satunya lagi ngobrol cuma dengan mengarang sendiri. Kalau enggak diceritain si fulan, si A sama si B tambahin lagi, sehingga terjadi adu domba sampai alhamdulillah mendalik si A sama si B ini sampai tegur-tegur, putus silaturahmi. Itu kita hindarkan. Yang kedua yaitu nami adu domba. Terus yang ketiga, apa perkaranya? Itu wal haji. Dan yang ketiga itu bohong. Gimana contohnya kita bohong di bulan puasa? Contoh, bulan kamu sudah sholat zuhur belum? Yuk kita sholat zuhur misalnya. Ke masjid, orang udah kelar, terus gak apa-apa kita jamaah aja di masjid, ayo bareng-bareng masjid, seperti itu. Terus bohong tuh di situ, saya udah sholat tadi barusan, padahal aktualnya belum. Itu salah satu bohong. Apa aja bentuk bohong, apa aja kelasnya ringan berat, itu dihukumkan bisa mengurangi pahala puasa kita.
Hadirin kajian mingguan yang subuh yang Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga sudah, sekarang yang keempat. Apa itu yang keempat? Wal nahru bisyahawat. Jadi hindarkan dari syahwat. Apalagi puasa-puasa gini libur, kalau lihat istimewa jauh-jauh, takutnya penuh dengan syahwat. Mungkin kayak Rasulullah buat, kalau misalnya itu pakai siang-siang jangan penuh dengan syahwat, itu jangan. Hindari apalagi kontak sama istri, jangan sampai, karena kalau kita sampai membatalkan puasa kita gara-gara berhubungan sama istri, luar biasa, dosanya luar biasa, harus diganti dengan qadar. Qadar pun itu langsung ditambahi dengan bayar fidyah 60 orang fakir miskin, 60 kita satu nih orang miskin. Makanya kita jauh. Insyaallah bisa. Kalau kita niatkan ibadah, apalagi 10 hari kita ini, yang kedua meminta ampunan, lebih baik kalau misalnya kita capek ibadah, sudah sholat zuhur, sudah wirid, sudah baca Al-Quran, apalagi hari libur, sudah kita istirahat tidur. Tidurnya orang puasa ibadah. Saya aja kalau ngantuk jam 10 di kantor, saya tidur. Saya itu paling banter kalau SIM 1 kerja cuma 1 jam 2 jam. Kalau bulan puasa tidurnya, bahkan dulu waktu Covid saya nggak pernah tidur. Tidurnya itu nanti setelah jam 7 jam 8 baru bisa tidur. Kalau ini mah 1 jam 2 jam. Saya ditanya ada jam 10 tidur, kadang ayatnya lewat, saya jawabnya apa? Pak, gak usah marah, karena tidurnya orang di bulan puasa itu ibadah. Enak jawabannya, ibadah apa-apa, tapi jangan ikutin, nanti dipecat lagi ya. Terus selanjutnya yang terakhir, yaitu perkara yang bisa mengurangi pahala puasa, wal yamini kadzibah. Wal yamini kadzibah itu yaitu sumpah palsu. Apalagi dikit-dikit bahwa Allah, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit wallahi, dikit-dikit demi Allah. Kata-kata seperti itu baik di bulan suci Ramadan maupun tidak, lebih baik dijauhkan karena tidak tepat. Kita boleh bersaksi kita bawa Allah kalau memang itu tentang kaidah seperti itu. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana yang keluar dari anak kita ataupun istri kita ataupun tetangga kita, nggak perlu kita bawa Allah sampai kita mengucap demi Allah, wallahi, nggak usah. Nggak perlu, kita hindarkan perkataan-perkataan seperti itu. Kalau memang di sini yaitu sumpah palsu, insyaallah mudah-mudahan kita jauh dari sumpah palsu. Apalagi kita keterangan suruh sumpah palsu jauh-jauh, insyaallah naudzubillah min dari. Jadi ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Jadi kalau segi kualitas puasa kita insya Allah diterima, karena 5 poin ini bukan yang membatalkan puasa, tapi 5 poin ini yang mengurangi pahala, ada bobot pahala kita, puasa kita. Yang tadi saya ngomong, tadinya 100% bisa jadi 30%. Karena di siang hari bolong, bukannya kita ibadah, bukannya kita tidur, bisa kita capek ibadah, malah ngomongin kejelekan orang. Di siang bolong malah kita bohong sama orang lain, bohong sama istri kita. Udah cair THR nih, ngomongnya belum.
cair deh THR, rata-rata kerja di pabrik dapat THR. Kalau ditanya sama suaminya, belum mah, belum. Bohong nggak kira-kira gitu? Bohong. Sayang puasa kita yang sudah kita kerjakan dari terbit fajar nanti sampai terbenam matahari. Mudah-mudahan pengajian ini insyaallah memberikan manfaat khususnya buat saya dan tentunya kepada seluruh jamaah untuk mengulas kembali apa-apa yang harus kita hindari terutama di bulan suci Ramadan ini, agar saum kita tidak sia-sia. Saum kita cuma mendapatkan haus dan dahaga. Saum kita hanya mendapatkan lapar. Saum kita yang tidak ada artinya. Maka itu tingkatkan kualitas kita. Di bulan ke-11 Ramadan, fadilah semalam tarawih aja luar biasa. Jadi tarawih nyampe nanti malam 29, kalau seandainya nanti Ramadan 30, fadilahnya luar biasa. Yang masuk malam sholat tarawih dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, itu nanti ibaratkan meninggalkan dunia dan seisinya ini bersih seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Amin ya rabbal alamin. Ketimbang sholat tarawih dengan ketimbang sunnah, pahalanya itu yang luar biasa sholat tarawih. Digantikan sholat satu malam penuh tarawih. Mana ada ketemu sholat sunnah satu malam penuh? Bisa jempol-jempol bapak nyoplok itu kalau dijalanin. Kita sholat satu dari habis isya sampai sebelum subuh kita jalan. Itu sholat tarawih cuma setengah jam diganti dengan pahala sholat sunnah satu malam full. Alhamdulillah. Kerjakan fadilahnya nanti yang sangat luar biasa sampai ke sini. Malam 12, 13 dan seterusnya insyaallah dikasih. Percaya apa yang mengarang kitab tersebut, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Surat Quratun Nasihin. Di situ dijelaskan, dijabarkan fadilah malam pertama tarawih sampai terakhir. Makanya di situ kita harus yakin. Kenapa harus yakin sama ulama? Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama penerusnya nabi, bukan kiai penerusnya nabi, bukan ustaz penerusnya nabi, bukan habib penerusnya nabi, tapi al-ulama warasatul anbiya. Maksud dalam arti ini, kalau misalnya memang pantas kita ikuti ulama tersebut, sudah kita ikuti. Yang penting alim al-alama, jadi sudah alim al-alama, seperti itu kita ikuti. Apalagi beliau kitabnya banyak, Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan sekali lagi insyaallah kumpul yang kita di sini mudah-mudahan juga curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun mudah-mudahan kita dimudahkan, dilancarkan puasa kita, ibadah-ibadah kita dimudahkan, dan insyaallah semua ibadah kita nanti dari satu Ramadan sampai akhir nanti insyaallah benar-benar dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dengan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi tutup doa oleh Bapak Stiono. Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim. Ya arhamar rahimin amna, ya arhamar rahimin amna, ya arhamar rahimin amna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karramatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi barakatil Fatihah. Ya faridil hamd ya basbal wa ya mani yaghfir wa yarham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibil qulubi wa dawaiha wa
akhirnya walhamdulillah